Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara melakukan analisis Independent Sample T-Test atau uji T independen di perangkat lunak JASP. Nah, teman-teman masih ingat ya apa itu Independent Sample T-Test? T-Test di sini tujuannya adalah untuk mengukur perbedaan. Sehingga kalau kita melakukan analisisnya Independent Sample T-Test, maka kita akan mengukur perbedaan atau membandingkan dua kelompok yang berbeda. Kayak gitu. Bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita buka perangkat lunak JASP-nya. Di sini teman-teman bisa arahkan kursornya ke bagian pojok kiri atas. Di sini ada 3 garis biru. Kita akan membuka datanya terlebih dahulu. Kita klik tombolnya, lalu akan muncul berbagai pilihan. Di sini silakan teman-teman pilih open untuk membuka datanya. Nah, lalu teman-teman bisa mengarahkan di mana lokasi file data tersebut. Kalau teman-teman sudah mengunduh datanya di komputer, maka bisa dibuka di bagian komputer, lalu browse untuk mencari datanya. Lalu silakan arahkan ke file kalian menyimpan data tersebut ya. Seperti ini, di double klik, lalu akan muncul data sebagai berikut. Ada berbagai informasi di sini yang kita miliki dan bisa kita analisis. Namun untuk latihan kita hari ini, kita akan coba untuk mensimulasikan gitu ya, apabila hipotesis penelitiannya adalah terdapat perbedaan IQ yang signifikan antara jenis kelamin. Jadi antara kelompok perempuan dan antara kelompok laki-laki, kayak gitu ya. Jadi kita ulang, hipotesis penelitian kita hari ini adalah terdapat perbedaan IQ yang signifikan antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Dengan di sini kode 1 itu menunjukkan perempuan dan kode 2 menunjukkan laki-laki ya, teman-teman. Oke, sementara itu hipotesis kita, sekarang kita lakukan analisisnya. Bagaimana caranya? Di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai pilihan di kolom paling atas, jenis-jenis analisis statistik yang tersedia di JASP. Untuk latihan kita, hari ini kita akan menggunakan t-test. Jadi, silakan diklik t-test, dan nanti akan muncul classical dan independent sample t-test. Oke, kita klik. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sebelah kiri teman-teman, di tampilan layarnya harusnya muncul pilihan. Jadi nanti untuk analisisnya ini teman-teman bisa pilih yang mana yang ingin teman-teman lakukan. Dan di sebelah kanan adalah bagian hasilnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke kolom yang ada di kiri terlebih dahulu. Di sini teman-teman akan melihat dependent variables dan grouping variables. Dependent variable ini adalah variabel kontinu yang hendak kita ukur. Tadi kita hendak mengukur perbedaan IQ, jadi silahkan kita arahkan ke sebelah kiri, di sini ada data IQ, lalu kita pindahkan dengan tombol arah panah ke kanan. Kita pindahkan, dan sudah ya, ini datanya sudah berbentuk scale. Teman-teman bisa lihat di sini datanya yang JASP minta adalah bentuknya scale untuk dependent variables. Sementara untuk grouping variables, di sini teman-teman bisa lihat JASP meminta datanya berbentuk nominal. Jadi silahkan dipilih tadi perbedaan kelompoknya adalah berdasarkan jenis kelamin. Bisa kita arahkan kembali, klik arah panah ke kanan untuk ke grouping variable. Jadi di sini IQ ini adalah kita hendak mengukur apa, lalu grouping variable adalah kelompoknya, kelompok independennya yang hendak kita ukur perbedaannya. Berdasarkan jenis kelamin, maka akan dipindahkan ke sini. Lalu kita pindah ke bawahnya. Di sini ada bagian tes. Pastikan teman-teman sudah menceklis kolom student. Lalu di alternative hypothesis seperti ini. Dan di bagian assumptions, check. Pastikan teman-teman sudah mengklik normality dan equality of variances dengan Levins. Di sini, karena teman-teman menggunakan independent sample t-test, yang mana ini adalah tes parametrik, maka teman-teman harus membuktikan terlebih dahulu uji asumsinya, uji asumsi normalitas dan homogenitas varians. Nah, nanti apabila hasilnya sudah memenuhi uji normalitas, maka teman-teman bisa menggunakan hasil dari t-test yang menggunakan student. Tapi, apabila nanti hasilnya tidak memenuhi normalitas, maka teman-teman harus menggunakan tes yang lain. Nanti kita akan bahas. Lalu berikutnya di sini ada additional statistic, silakan diklik location parameter, effect size dengan kohensi, lalu descriptives. Plots-nya juga bisa diklik ya teman-teman, descriptive plots untuk melihat visualisasi hasilnya, visualisasi gambarnya ya. Jadi mari
Kita lihat sekarang di sebelah kanan sudah muncul results-nya. Nah, teman-teman bisa arahkan ya kalau ini terlalu kecil, kolom results-nya bisa digeser di sini ke kiri kayak gitu. Jadi diarahkan ya sampai muncul tanda arah panah gini baru digeser. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat hasilnya ada results, tapi yang pertama kita lihat adalah assumption checks. Lagi-lagi karena uji tes independen ini adalah tes parametrik, maka kita harus membuktikan terlebih dahulu normalitas dan homogenitas variansinya. Di sini teman-teman bisa melihat dari signifikansinya atau p-value-nya ya. Normalitas di sini menggunakan tes Shapiro-Wilk, dan apabila p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data dapat diasumsikan berdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat ya, p-value di kedua kelompok sama-sama lebih dari 0,05. Di sini 0,09 dan di sini 0,123. Oleh karena itu, hasilnya adalah data terdistribusi normal. Lalu kita lihat homogenitas varians. Kembali lagi kita lihat di p-value-nya. Apabila p-value-nya lebih dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa homogenitas varians terpenuhi. Seperti itu, bahwa varians antar kedua kelompok sama. Kayak gitu ya. Di sini kita lihat lebih dari 0,05, maka uji asumsi ini telah terpenuhi keduanya, dan kita bisa melihat hasil independent sample t-test. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ini nanti hasilnya di bawah dari 0,05, yang berarti uji asumsi tidak terpenuhi? Maka teman-teman harus geser kembali, kita kembali ke dapurnya. Di sini kita tidak bisa menggunakan yang student, tapi kita lebih menggunakan yang non-parametric, yaitu yang man with me. Jadi nanti bisa diklik ini ya, teman-teman. Apabila hasilnya tidak memenuhi syarat asumsi. Tapi karena ini memenuhi syarat asumsi, maka kita bisa menggunakan yang student t-test ini ya. Kita geser kembali untuk melihat hasilnya. Nah, di sini hasil independent sample t-testnya bisa kembali dilihat di p-value-nya. Apabila p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya terbukti secara signifikan. Tapi apabila dia lebih dari 0,05, maka hasilnya adalah ini tidak terbukti secara signifikan. Berarti tidak ada perbedaan secara signifikan. Karena di sini IQ-nya, p-value-nya adalah 0,165, di mana dia lebih dari 0,05, maka dapat kita lihat juga ke bawah nanti ya, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, tidak ada perbedaan IQ yang signifikan antara kelompok laki-laki maupun perempuan. Seperti itu. Jadi sama saja. Antara laki-laki dan perempuan ternyata IQ-nya sama saja. Kayak gitu. Cara membacanya. Lalu kita bisa melihat ke kohen untuk melihat besaran efeknya. Di sini nilainya adalah 0,285. Nanti teman-teman bisa lihat lagi interpretasi dari tiap-tiap nilainya. Namun dari 0,285 ini menunjukkan bahwa besaran efeknya tidak besar ya. Kecil gitu. Besaran efeknya kecil. Dan lalu di sini teman-teman bisa ke bawah untuk melihat descriptives. Nah, di sini teman-teman bisa melihat mean atau rata-rata antar kelompok ya. Jadi karena t-test itu menguji rata-rata perbedaan antar kelompok, maka kita bisa melihat ya bahwa di kelompok 1 atau di kelompok perempuan, rata-ratanya sebesar 116. Sementara di kelompok 2 atau laki-laki, rata-ratanya sebesar 113. Jadi dari data ini juga teman-teman bisa melihat bahwa rata-ratanya tidak berbeda jauh seperti itu. Oleh karena itu makanya P-nya tidak signifikan juga ya. Jadi bisa dilihat bahwa IQ-nya ternyata sama saja kurang lebih ya, kayak gitu. Sehingga kalau kita kembali ke hipotesis penelitian kita tadi, maka tidak terdapat perbedaan IQ yang signifikan antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Seperti itu teman-teman untuk menguji perbedaan. Untuk latihan, maka teman-teman bisa coba untuk menjawab hipotesis HA, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara IQ kelompok status reguler dan kelompok status berbakat. Sementara H0-nya
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara IQ kelompok status reguler dan kelompok status berbakat. Silakan teman-teman coba lakukan secara mandiri uji analisis independent sample t-testnya, lalu teman-teman silakan tulis jawabannya ya. Sekian, sampai jumpa teman-teman di video berikutnya.